Great Wall atau tembok besar adalah pilar besar negara Cina. Tembok besar Pataling mewakili tembok besar Cina dan mewujudkan semangat tembok besar dinasti Ming. 买了直接出这口往上走， Suasana 就看见灰房子了吗？就灰房子那哈。 di Pataling. 没有缆车就往下走，顺着马路往下走，走3里地，到那登城口。啊， Ini kalau beli tiket ternyata bisa beli tiket onset di tempat. Tiket pulang pergi untuk kabel car 140 yuan atau tiket sekali jalan 100 yuan. Anak dengan tinggi di bawah 1,2 meter gratis, tapi harus didampingi oleh orang tua. Jam operasional pada musim puncak peak season mulai jam 9 sampai 16.30, sedang musim sepi jam 9 sampai 16. Bila memilih jalan kaki, tiketnya 35 yuan untuk musim sepi dan peak seasonnya 40 yuan. Kami sudah beli tiket online dibantu oleh pihak Chaoyang Hospital. Tembok besar Pataling terletak di Yanqing, sebuah distrik di Beijing, berjarak 60 km dari pusat kota. Dan terletak di titik tertinggi, tempat penting di Beijing di barat laut. Menara nomor 8 di utara merupakan yang tertinggi dengan ketinggian 888 meter. Sebagai jalur yang sangat penting menuju Beijing, tembok ini dikenal sebagai kunci menuju Tiongkok Utara. Ini suasana menuju ke kabel car. Nah itu, yang di atas itu nanti naik ke sana. Ada informasi yang perlu diperhatikan. Wisatawan yang menaiki kereta gantung kabel car, apabila terjadi angin, guntur, dan kilat, demi keselamatan Anda, kereta gantung akan dihentikan sementara. Setelah angin, guntur, dan kilat berlalu, kami akan segera melanjutkan pengoperasian kereta gantung. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Terima kasih atas kerjasama Anda. Pintu masuk menuju ke kereta gantung atau kabel car itu melalui 2 kali pemeriksaan. Voucher tiket online saya yang ada di WeChat ternyata tidak bisa di-scan, mungkin ada kendala sinyal atau bagaimana, sehingga oleh petugas diminta datang ke counter yang ditunjuk, dan setelah memberikan bukti tiket online dan paspor, maka petugas memberikan tiket fisik yang bisa di-scan. Naik kabel car dengan Pak Dwi. Ini suasana menuju ke puncaknya dari Great Wall Pataling. This is the China I always wanted to see. Okay. Hillside. Ini tempat tadi masuk. Sudah keluar dari mana kabel car, jalan untuk menuju ke senternya. Ya begini, ya itu naik itu atas, tapi sayang itu ditutup itu. Nah nanti pulangnya ini sebelah kiri, ini suasana tembok Cina, Great Wall Pataling, lewat Pataling. Hati-hati, ini ada terowongannya. Naik, ternyata dari kabel car masih naik lagi. Kenapa? Yuk pelan-pelan.
Nih mendaki dari kabel kar dan naik mendaki di suasana ini temboknya. Nah itu ada lubang-lubang itu untuk pengintaian. Lubang yang sana ini. Ketinggian anak tangga ini tidak rata, ada yang datar, ada yang pendek, ada yang tinggi. Karena sama-sama tidak tahu ini tujuannya kemana, senternya itu berapa lama jaraknya, kurang berapa lama lagi. Akhirnya Pak Dwi sempat menyerah. Saya tunggu di sini saja. Tembok besar Pataling dibangun pada tahun 1505 dan direkonstruksi pada masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 dan memiliki posisi strategis untuk transportasi dan pertahanan pada zaman dahulu. Jalannya ada yang lurus, ada yang seperti tangga. Tembok besar Pataling merupakan bagian pertama tembok besar yang dibuka untuk pariwisata pada tahun 1957. Ini ada yang turun, tangga turun, kalau kepingin turun. Menurut statistik, lebih dari 370 pemimpin negara dan selebriti telah mendakinya. Great Wall. Jadi Great Wall ini ada dari beberapa tempat. Yang paling terkenal ya dari Pataling ini yang jaraknya 7,6 kilo. Ini ada yang sepuh. Tuh, kuat juga ya. Ini yang sepuh juga ikut naik. Akhirnya sampai di atas. Ini ibu yang baju merah ini yang tadi bareng. Ini sepuh ini kuat sampai di atas. Ini suasananya ramai. Sepertinya ini satu arah, kalau turun berarti arah yang beda. Ini rasanya temboknya, ini banyak ditulisi, padahal ini ada larangan untuk menulisi ya. Sampai ke atas ini adalah ujung atas. 咱俩拍能拍出来。你徒步也下去啊？Silakan temboknya ya. Jalurnya itu ada jalur ke sana, ada banyak jalur. Ini salah satu tulisan yang dalam pahatannya. Nih akhirnya sampai pada ujung dari Pataling, tembok raksasa. Menara pengawas nomor 8 di utara ini merupakan yang tertinggi dengan ketinggian 888 meter. Pada tahun 1991, tembok besar Pataling sebagai perwakilan tembok besar menerima sertifikat warisan budaya manusia dari UNESCO. Bagi sebagian besar pengunjung, mencapai menara utara nomor 8 yang tertinggi di tembok besar adalah puncak perjalanan yang paling berkesan, termasuk saya, sehingga saya banyak mengabadikan
berfoto di daerah ini. Pak Dwi akhirnya naik juga sampai ke menara nomor 8 ini. Baru tahu bahwa setelah dari menara 8 masih ada menara 9 hingga 12. Ini sangat curam. Butuh banyak kekuatan fisik dan keberanian untuk sampai ke sana. Setelah selesai menikmati pemandangan suasana di menara tinggi nomor 8 ini, akhirnya mencari jalan turun menuju ke kabel kar. Ini jalur kalau mau turun menuju ke kabel kar kembali. Ini nih temboknya. Tangganya tajam, hati-hati. Tangganya tajam. Ini temboknya. Foto sini. Nah, ini bisa keluar untuk foto-foto di sini. On the north side. Nih suasananya. Akhirnya sampai juga. Tadinya heran, kok sepertinya menara 8 ini hanya satu dinding saja, tapi ternyata ada terowongan di dalamnya, ada ruangan. Tangga untuk sampai ke dasar itu curam. Tadi dari atas kemudian turun. Ini bagian dari tembok yang sisi satu. Terus coba saya persesar ya. Setiap kali tembok mesti ada bentengnya. Ada benteng. Di sana. Itu tembok. Ini juga ada nih yang sebelah kiri. Ini ada jalur yang turun. Ini turun yang kayaknya ini yang tidak pakai kabel kar. Nih turunnya. Apa mungkin ini jalur menuju menara 9, 10, 11, 12? Tanda tanya. Ya, beginilah kalau tidak punya buku petunjuk tentang Great Wall Pataling sebelumnya dan tidak mempelajari kondisi map sebelumnya. Sehingga banyak hal-hal yang kita masih meraba-raba, apalagi untuk yang pertama kalinya, belum punya pengalaman. Tetapi menjadi hal yang menarik, sebuah tantangan tersendiri. Seperti halnya suasana di belakang tempat saya berdiri, ada menara yang jalan menuju ke sana dalam perbaikan. Menjadi pertanyaan, itu menara nomor berapa? Apakah termasuk bagian dari menara Pataling? Menara nomor 7 kah? Atau bagian dari Great Wall atau tembok besar yang lain? Begitu pula jalan turun menuju kabel kar. Memang ada tanda petunjuk. Setelah tanda petunjuk tersebut ada 2 jalur jalan. Ini pilih yang mana? Mencoba-coba. Akhirnya sampai juga ke pintu masuk menuju kabel kar. Alhamdulillah. Nah ini tadi dari ini menuju turun. Oh iya, ternyata ada istilah Hero Slope atau lereng pahlawan. Terletak di antara menara utara nomor 7 dan nomor 8. Memiliki bagian yang paling curam dan paling menantang. Ada bagian yang kemiringannya melebihi 60 derajat. Mencapai Hero Slope dianggap oleh banyak orang sebagai simbol penaklukan bagian khusus tembok besar Pataling ini. Infonya, di menara utara nomor 4 terdapat monumen pahlawan yang bertuliskan frasa terkenal, yaitu orang yang tidak mencapai tembok besar bukanlah manusia sejati. Bagaimana? Ingin mencoba Great Wall Pataling? Sampai jumpa. Terima kasih.